Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fakhrorsi, kelas A1, jurusan Teknik Industri, angkatan 2023. Saya di sini akan menerangkan makalah yang telah saya susun untuk tugas UAS perancangan sistem informasi. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Poin yang pertama yaitu reservation. Reservation merupakan sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk melakukan proses pemesanan suatu layanan secara elektronik melalui internet. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan reservasi tanpa harus datang ke lokasi penyedia layanan. Informasi mengenai ketersediaan layanan, jadwal, harga, hingga konfirmasi pesanan dapat diakses secara real time. Saat ini reservation telah diterapkan pada berbagai bidang seperti hotel, rumah sakit, restoran, transportasi, tempat wisata, penyewaan kendaraan, hingga fasilitas olahraga. Dengan adanya sistem ini, proses reservasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Berikutnya ada tujuan. Tujuan penerapan sistem reservation antara lain mempermudah pelanggan melakukan pemesanan secara online, mengurangi proses administrasi secara manual, meminimalkan kesalahan pencatatan data reservasi, memberikan informasi ketersediaan layanan secara real time, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, mempercepat proses konfirmasi pemesanan. Berikutnya ada manfaat. Penerapan reservation memberikan manfaat bagi pelanggan maupun penyedia layanan. Bagi pelanggan, dapat melakukan reservasi kapan saja, menghemat waktu dan biaya, memudahkan pembayaran secara digital, mendapatkan bukti reservasi secara otomatis, dapat melihat status pemesanan secara langsung. Bagi perusahaan, mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pengelolaan dan data pelanggan, mempercepat pelayanan, mengurangi human error, meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: reservasi dapat dilakukan 24 jam, data tersimpan secara otomatis, mempercepat layanan, mengurangi kesalahan pencatatan, informasi tersedia secara real time. Kekurangannya yaitu bergantung pada koneksi internet, risiko gangguan server, membutuhkan biaya pengembangan, memerlukan keamanan data yang baik, pengguna lanjut usia terkadang kesulitan menggunakan sistem. Analisis sistem. Yang pertama ada aktor, yaitu pelanggan. Fungsinya melakukan registrasi login, melihat jadwal, melakukan reservasi, melakukan pembayaran, lihat status reservasi. Berikutnya ada admin, mengolah data, mengolah jadwal, mengolah reservasi, memverifikasi pembayaran, membuat laporan. Berikutnya ada use case diagram. Di sini ada aktornya yaitu admin dan pelanggan. Admin bisa login, kelola data layanan, kelola reservasi, verifikasi pembayaran, cetak laporan. Sedangkan pelanggan bisa registrasi, login, melihat jadwal, memilih layanan, mengisi data, melihat status reservasi, pembayaran, dan menerima konfirmasi. Berikutnya penjelasan use case diagram, menggambarkan interaksi antara admin dan pelanggan dengan sistem reservasi. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Pelanggan dapat melakukan registrasi untuk membuat akun, kemudian login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pelanggan dapat melihat jadwal layanan, memilih layanan yang diinginkan, mengisi data reservasi, melakukan pembayaran, lihat status reservasi, dan menerima konfirmasi apabila reservasi berhasil diproses. Sementara itu, admin memiliki hak akses untuk melakukan login dan mengolah data layanan, mengolah reservasi, memverifikasi pembayaran. Pelanggan setelah mencetak laporan transaksi. Verifikasi pembayaran dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran telah diterima sebelum reservasi dikonfirmasi. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap proses reservasi melibatkan kerjasama antara pelanggan sebagai pengguna layanan dan admin sebagai pengelola sistem, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Berikutnya ada activity diagram.
Sistem reservation. Pertama ada pelanggan login menampilkan menu reservasi, sistem akan menampilkan menu reservasi, pelanggan akan melakukan reservasi, sistem akan mengkonfirmasi reservasi. Jika reservasi sesuai, maka akan tampilkan sukses reservasi. Jika tidak sesuai, akan kembali ke menu reservasi. Automatic Diagram Reservation menggambarkan alur proses reservasi mulai dari pelanggan mengakses sistem hingga reservasi berhasil dikonfirmasi. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan login ke sistem. Setelah berhasil login, sistem menampilkan menu reservasi sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan sesuai layanan yang tersedia. Selanjutnya, sistem melakukan konfirmasi terhadap data reservasi yang telah dimasukkan. Apabila data atau proses reservasi belum sesuai, pelanggan akan diminta melakukan perbaikan. Sebaliknya, apabila seluruh data telah sesuai, sistem akan menampilkan informasi bahwa reservasi telah dilakukan. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem melakukan validasi sebelum reservasi diselesaikan, sehingga dapat mengurangi kesalahan data dan memastikan proses reservasi berjalan dengan baik. Contoh implementasi reservation dapat ditentukan pada berbagai layanan seperti reservasi hotel, reservasi restoran, reservasi rumah sakit, reservasi tiket wisata, reservasi lapangan olahraga, reservasi salon kecantikan. Sebagai contoh, pada reservasi hotel, pelanggan memilih tanggal check-in dan check-out, memilih tipe kamar, melakukan pembayaran, kemudian menerima kode booking yang dapat digunakan saat proses check-in. Masuk ke topik selanjutnya. Di topik selanjutnya itu ada ticketing. Apa sih itu ticketing? Ticketing merupakan sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pembelian tiket secara elektronik tanpa menggunakan tiket fisik. Seluruh informasi tiket tersimpan dalam basis data sehingga pelanggan cukup menunjukkan kode booking atau kode QR saat melakukan validasi sistem. Ticketing telah banyak digunakan pada transportasi umum, bioskop, konser, pertandingan olahraga, tempat wisata, dan berbagai acara lainnya. Tujuan penerapan ticketing meliputi mempermudah proses pembelian tiket, mengurangi penggunaan tiket berbentuk kertas, mempercepat proses validasi, mengurangi resiko pemalsuan tiket, mempermudah pengelolaan data transaksi. Manfaat: pembelian tiket menjadi lebih cepat, tiket dapat disimpan di smartphone, tidak perlu antre panjang, riwayat pembelian tersimpan otomatis. Bagi perusahaan, mengurangi biaya personal, mempermudah pengelolaan penjualan, mempercepat pelayanan, mempermudah analisis keamanan tinggi, ramah lingkungan, membutuhkan perangkat digital. Analisis sistem, yaitu ada aktornya, itu pelanggan, fungsinya membeli tiket, melakukan pembayaran, menerima tiket. Admin, mengolah jadwal, mengolah event pelanggan datang. Berikut ada use case diagramnya. Sini yaitu admin, petugas, dan pelanggan. Admin bisa login, kelola event, kelola jadwal, kelola harga, validasi pembayaran, laporan. Sedangkan penjelasan use case diagram ticketing menggambarkan hubungan antara pelanggan, admin, dan petugas dalam proses pembelian serta penggunaan tiket elektronik. Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login, kemudian memilih event, memilih jadwal keberangkatan atau jadwal registrasi berhasil. Admin bertugas mengelola data event, jadwal, harga tiket, memverifikasi pembayaran, dan membuat laporan transaksi. Sementara itu, petugas memiliki tugas melakukan pemindaian scan kode saat memvalidasi tiket saat pelanggan memasuki lokasi atau menggunakan layanan. Diagram ini menjelaskan bahwa setiap aktor memiliki proses pembelian. Berikutnya ada activity diagram, yaitu sistem ticketing. Saat pelanggan login, sistem akan menampilkan mengonfirmasi pembayaran. Jika berhasil atau sesuai, akan menampilkan sukses pemesanan tiket. Jika tidak, akan kembali ke menu pemesanan tiket. Activity diagram ticketing menjelaskan alur proses pembelian tiket secara elektronik. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan login ke dalam menu pemesanan tiket sehingga pelanggan dapat memilih tiket yang diinginkan.
Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran dan sistem melakukan konfirmasi pembayaran. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah pembayaran telah sesuai atau belum. Jika pembayaran belum sesuai, pelanggan harus mengulangi proses pembayaran. Namun jika pembayaran berhasil kan sebelum tiket diterbitkan, hal tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi dan menghindari kesalahan dalam proses pembelian tiket. Berikutnya ada contoh implementasi tiketing antara lain pembelian tiket kereta api, pembelian tiket pesawat, tiket bioskop, tiket konser musik, tiket pertandingan olahraga, tiket tempat wisata. Sebagai contoh, pelanggan membeli tiket bioskop melalui aplikasi membeli film, jadwal tayang, dan kursus. Setelah pembayaran berhasil, sistem mengirimkan tiket dalam bentuk QR Code saat memasuki studio. Petugas cukup memindai QR Code tersebut sehingga proses masuk menjadi lebih cepat dan aman. Berikutnya ada pembandingan reservation dan ticketing. Tujuan atau aspek memesan layanan, membeli tiket. Berikutnya ada output. Aspek output itu reservation itu kode reservasi, ticketing tiket elektronik QR Code. Berikutnya ada validasi saat layanan digunakan saat memasuki lokasi atau menggunakan transportasi. Contoh, hotel, restoran, rumah sakit, kereta api, bioskop, konser, pesawat. Itu pembayaran sebelum atau sesudah reservasi. Umumnya sebelum tiket manfaat memastikan ketersediaan layanan, mempermudah distribusi dan validasi tiket. Berikut beberapa tata perusahaan yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.